Jadi wali murid ngisi nama dulu sini. Ya. Dengan Mbak siapa? Ini Mbak Putri, ini Mbak Hafiz. Oke. Ibu-ibu semuanya, dimohon untuk mengisi sisi sebelah barat dulu dan menghadap ke arah selatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan nikmatan untuk dapat berkumpul di TPA Aisyah Patamkuluhan dalam acara pembagian raport santri-santri TPA Aisyah Patamkuluhan. Tak lupa sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi seperti sekarang ini. Sebelumnya kami dari mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan akan memandu acara pada sore hari ini dari sampai selesai. Untuk rangkaian acara pada sore hari ini yaitu pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ada pemateri, yang kelima yaitu pembagian hadiah dari lomba-lomba, dan keenam yaitu pengumuman santriwan-santriwati terbaik, dan yang terakhir yaitu pembagian raport. Langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada sore hari ini, sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu kalam ilahi. Untuk peserta kalam ilahi mohon untuk ke depan terlebih dahulu. Ya, maju. Iya, ayo maju. Maju. Ayo, ada kan maju kan foto. Sana.
Selamat. Selamat. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, badannya tegak. Surat Al-Asr 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Surat Al-Adiyat 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'an innal insana li rabbihi lakanur wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqadir. Sadaqallahul azim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Yang mau foto siapa tadi? Ayo maju. Foto. Terima kasih kepada adik-adik semuanya. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah melantunkan kalam ilahi. Luar biasa banget ini hafalannya anak-anak TPA Aisyah Patangpuluhan. Selanjutnya yaitu masuk ke sambutan-sambutan, di mana sambutan pertama yaitu kepada Ibu Raji. Kami persilakan. Saya di mana ya sampai di sana ya? Saya lihat. Ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu yang diberikan pada kami selaku pengurus Aisyah Patangpuluhan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, TPA ini adalah kerjasama dengan pengurus Aisyah Patangpuluhan, di mana dulu yang menjadi tokohnya yaitu Ibu Hajah Siti Khadijah, terkenal dengan Asma Bukhor. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya itu namanya
TPA Aisyah. Tetapi tidak ada bedanya dengan TPA yang di masjid, sama saja. Cuma kalau TPA Aisyah kebetulan di sini diberi pinjaman gedung yang kalau tidak dimanfaatkan eman-eman, dan alhamdulillah gedung ini ternyata menjadi pusat pertemuan para ustadz-ustadzah se-Kecamatan Wirobrajan. Jadi gedung ini memang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan kebutuhan dari anak-anak kita sekalian. Dengarkan anak-anak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian telah menitipkan di TPA Aisyah ini. Karena tadi kita mendengar semua, anak-anak pandai berdoa. Doa adalah pendamping kehidupan. Kemanapun kalau kita berdoa, maka malaikat akan datang mendampingi. Ya. Apapun kejahatan-kejahatan, kalau sudah berdoa, Allah pasti akan menjawab. Coba dengarkan, siapa yang ini? Coba dengarkan anak-anak. Ini penting banget ya, dengarkan. Jadi kalau anak-anak berdoa, ini Allah mendengar. Tidak sekedar kamu berdoa saja, Allah mendengar dan menjawab. Di antara doa, diberi perlindungan, Allah menjawab, ya tak lindungi. Jadi kalau anak-anak berdoa itu tidak sekedar ngomong tok, tidak. Allah mendengar tidak? Mendengar, Allah mendengar. Setelah Allah mendengar menjawab, yo, kowe cah bagus, cah TPA yang tak lindungi. Ono meneh donga. Ya Allah, pun pinter yo, kowe tak pinter ke. Sok nek gede sesuk jadi abri. Siapa yang sesuk jadi abri? Ada yang ingin jadi abri? Oh, pinter. Ya. Ada yang berdoa, ya Allah, saya ingin menjadi sarjana teknik, bisa membuat jembatan. Ada yang berdoa begitu? Nah, itu Allah mendengar tidak? Mendengar. Jadi kalau anak berdoa itu tidak sekedar ngoceh ya, perawatan ngoceh. Jadi kita memohon kepada Allah supaya apa yang kita harapkan nanti kelak untuk bekal hidup kelak ini, kita diberi izin Allah, diberi kesuksesan di dalam hidup kita. Jadi mulai dari TPA Aisyah ini anak-anak sudah diarahkan supaya mau berdoa. Nanti kamu di SD juga diberi pelajaran agama Islam, suruh berdoa lagi. Di SMP suruh berdoa lagi. Di SMA, di fakultas seperti mas-mas ini. Mas-mas ini dari KKN UAD ya mas? Ya. Ini mas-mas ini nanti akan mengajar, akan beritahu kepada anak-anak semua supaya kita pandai memohon kepada Allah. Orang iso orang memohon kok dikabulkan ya. Jadi alhamdulillah kita diberi petunjuk kepada Allah untuk belajar berdoa di sini ya. Jadi mungkin coba dengarkan, anak-anak kalau diajari ibunya mungkin males ya, tapi setelah yang ngajari Mbak Maya bareng-bareng bersemangat, itu bedanya. Kalau belajar sendiri dan belajar bersama-sama, maka insya Allah nanti anak-anak yang di TPA Aisyah ini semuanya jadi orang yang hebat. Setuju gak? Yang di TPA Aisyah ini semua menjadi orang yang hebat. Siapa yang ingin berdagang yang hebat. Yang jadi dokter yang hebat. Yang ingin jadi pilot anak-anak, sopir motor mabur. Cita-citalah setinggi mungkin. Nah, anak-anak semua, saya pesan lagi anak-anak. Tetapi anak-anak, kalau anak-anak punya cita-cita berdoa, itu tidak boleh nakali kancane, ya.
kali kancane dongane ora ditompo. Makanya kamu sudah bagus. Ada PA siap bersama-sama anak yang soleh. Sapa sing biyen nakal, sesuk ora kena nakal. Ya. Sapa sing nakal dongane ora ditompo. Ya Allah, aku pengen jadi dokter, tapi nakale ra jamak, ora ditompo. Mula cacah nek ganti. Nek neng TPA ya harapkan oleh Bapak Ibu jadi anak yang soleh, solikah, pinter, wah hebat banget ya. Hebat tidak? Hebat. Soleh, solekah, pinter, hebat banget. Jadi kalau mau akan TPA mandi dulu enggak? Mandi enggak? Mandi. Kenapa anak itu ada hadisnya ya? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Coba saya ngadus di situ ganjaran. Oh sebulannya adus itu ganjaran toh. Itu cah gampang boleh ganjaran ya. Jadi saya pesan pada ibu-ibu dan bapak-bapak juga anak sekalian, ini masih pandemi ya, tapi apabila kita masih bisa berjalan terus dalam TPA Asia ini, mudah-mudahan kita bisa mengharapkan anak-anak kita ini menjadi anak sesuai harapan kita semua, soleh, solikah, pintar, sukses. Amin ya robbal alamin. Selamat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu mengikuti acara-acara di TPA Asia ini. Saya kira waktunya tidak cukup bagi saya. Cukup sekian saja. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Tadi enggak salam ya, Mom ya. Mohon maaf ya, saya mungkin banyak pikiran ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan mahasiswa KKN UAD kepada Saudara Hendrik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menghadiri acara pada pembagian rapor kali ini, dan yang terhormat pengurus TPA Aisyah Parambuluhan dan teman-teman KKN yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa bersyukur pada Nabi kita junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya telah di yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah bapak-bapak ibu di sini teman-teman KKN sudah hampir 2 bulan melaksanakan KKN di RW 7 Patangpuluhan ini. Selama kegiatan itu kita melakukan pendampingan anak-anak TPA. Alhamdulillah anak-anaknya sangat antusias dan sangat mengikuti ajaran-ajaran kami sesuai dengan TPA Siap Patangpuluhan. Dalam acara pembagian raport kali ini, alhamdulillah semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Semoga dalam pembagian rapor kali ini nantinya bisa memotivasi anak-anak dalam belajar ilmu agama. Dan tidak lupa peran orang tua sangat penting dalam mendorong anak untuk belajar baik di dunia pendidikan maupun di dunia agama, yaitu melalui TPA Aisyah Patangpuluhan ini. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, kemarin kita sudah melaksanakan yaitu lomba hafalan, azan, dan apalagi nih, cerdas cermat ya.
Alhamdulillah anak-anak mengikuti dengan baik, sangat semangat. Alhamdulillah juga hafal-hafalannya juga sangat lancar, baik, dan ada yang sangat bagus bacaan juga, ajannya juga bagus-bagus. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pembagian hadiah atas lomba kemarin yang dilaksanakan 3 hari. Selama pendampingan TPA juga kita sering mendengar anak-anak mendoakan kedua orang tua. Subhanallah, sangat luar biasa anak-anaknya. Begitu cintanya dia kepada orang tua sehingga setiap kali mau mulai TPA atau dalam pengajian kita selalu mendahulukan doa kepada orang tua. Maka dari itu anak-anak di sini harus kita didik dengan baik supaya besok kelak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu sambutan dari saya mewakili teman-teman KKN WAD. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara. Selanjutnya yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh Dr. Isnanita Noviani Andriani SPDI FPDI. Kepada Ibu Isnanita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana adik-adik mau terima rapor deg-degan nggak? Oh, kalau pengumuman juara nanti deg-degan nggak? Kalau terima rapor nggak deg-degan? Harapannya juara nggak nanti? Harapannya juara nggak? Semuanya itu adalah juara. Sudah ikut lomba, ya, sudah berani, sudah belajar. Itu semua anak-anak TPA Aisyah Patangpuluhan adalah juara. Kalau kalah itu nggak masalah. Jadi kan juaranya 1, 2, 3 ya. Nah semuanya juara itu urutannya 1 sampai 10 itu juara semuanya. Ya, cuma nanti yang dapat hadiah itu 1, 2, 3. Nanti yang nggak juara minta hadiah sama bapak ibunya ya. Minta sama bapak ibu. Bu, aku kemarin udah ikut lomba nih, nanti aku dikasih hadiah ya. Nanti minta sama bapak ibunya sendiri-sendiri ya. Baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT pada sore hari ini kita dipertemukan di TPA Aisyah Patangpuluhan. Ya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit kan? Oke. Ya, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat ya. Kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini, di TPA ini. Saya pribadi juga merasa senang ya. Karena saya sedikit cerita ini ya. Saya dulu juga TPA-nya di sini adik-adik. Jadi saya dulu TPA-nya di sini. Adik-adik ini kecil-kecil gini TPA-nya juga di sini. Ya. Kemudian saya sangat apresiasi kepada Ustadz Usadah TPA Aisyah Patangpuluhan. Kemudian juga ada KKN dari UAD ya. KKN dari UAD. Alhamdulillah santri di TPA Aisyah Patangpuluhan ini saya perhatikan cerdas-cerdas dan alhamdulillah untuk segi kuantitasnya juga banyak, tambah banyak. Zaman saya itu cuma sedikit sekali gitu ya. Waktu saya ngajar di TPA ini juga santrinya juga tidak sebanyak ini gitu ya. Jadi alhamdulillah generasi-generasi Qurani ini sudah tercetak di TPA Aisyah Patangpuluhan. Kemudian yang saya hormati Ibu Pengurus Ranting Aisyah Patangpuluhan, Ibu Suraji, kemudian Ustadz Usadah TPA Aisyah Patangpuluhan yang kami banggakan ya, Bapak dan Mas-mas, adik-adik semuanya sudah semangat untuk mendidik dan membimbing putra-putri kami di TPA Aisyah Patangpuluhan. Kami mengucapkan banyak terima
kasih. Untuk mbak-mbak kakak, mas-mas dan mbak KKN dari UAD juga saya mengucapkan terima kasih sudah membantu ustadz-ustadzah di TPA Aisyah Patampuran ini untuk mendidik dan membimbing mereka agar menjadi generasi yang kaya. Ya. Baik, mungkin saya ini pemateri dadakan. Materi dadakan karena materi yang sesungguhnya gitu ya, yang sesungguhnya berhalangan gitu ya Mbak ya. Oke, tidak apa-apa, kita nanti sedikit santai saja. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau sambil unjuk, sambil menikmati snack yang sudah diberikan oleh Mbak-mbak dan mas-mas ustadz-ustadzah di TPA Aisyah Patampuran juga silakan. Tidak perlu nunggu kami nanti selesai bicara baru menikmati snack, jadi silakan santai saja dinikmati sambil kita sedikit-sedikit untuk berbincang gitu ya. Baik, saya ingin menyampaikan karena ini ada adik-adik, ada ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak ya, walaupun bapak-bapaknya cuma beberapa ya. Tapi alhamdulillah ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu juga. Karena bapak ibu perlu kita ketahui bahwa mendidik anak itu bukan hanya tugas pintar. Tugasnya orang tua betul Mas. Jadi bukan hanya tugas ibu. Bapak itu juga punya tugas untuk mendidik anak. Jadi yuk para orang tua kita bersama-sama mendidik anak-anak kita ya, kan bukan anaknya ibu ya. Ini putra ini misalkan Mas siapa namanya yang anak putih ini? Snack. Mas Ali putranya Sinten. Baca. Baca putranya Sinten, Mbak Rina, Mbak. Oh, Mbak Rina. Oke, maaf saya. Ya, Mas Alif ya tadi ya. Mas Alif ini punya orang tua ya. Orang tuanya hadir nggak nih Mas Alif nih? Oh nggak ada. Sampingnya Mas siapa ini? Oh Mas Iqbal. Mas Iqbal putranya Sinten? Kok dadak siapa? Oh Bu Yani ya, itu Bu Yani itu teman saya tuh ya Mbak ya. Teman saya. Bu Yani gitu ya. Jadi Mas Iqbal kan bukan putranya Bu Yani saja. Punya bapak toh? Namanya siapa? Ya, Om Indra. Ya. Jadi Mas Iqbal ini kan putranya bapak dan ibunya, bukan putranya ibunya saja. Jadi bapak ibu ya, silakan nanti ketika mendidik anak, mengajari anak, menasihati anak itu ya harus kompak bapak ibunya, jangan yang satu tidak mendukung, yang satunya mendukung. Nah nanti kan ini hadiahnya kayaknya gatal selak pengen dibagi gitu ya. ya. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa anak kita itu punya 3 hak. Anak kita ini yang kecil-kecil ini ya, ini punya 3 hak. Apa yang pertama? Yang pertama adalah mempunyai orang tua yang baik. Seneng gak adik-adik kalau punya orang tua yang baik? Seneng gak? Iyalah, masa punya orang tua gak baik gak seneng? Baik gak seneng ya? Jadi anak ini punya hak, dia punya orang tua yang baik. Bapak Ibu mungkin ingat anak dilahirkan ini dulu permintaannya siapa? Allah. Hah? Iya betul, iya kan? Bukan anak yang meminta, Bu aku dilahirkan, bukan. Tapi orang tua yang meminta memohon kepada Allah untuk memiliki putra dan putri, ya nggak sih? Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu ketika menikah itu tujuannya untuk apa? Mencari anak. Ya kan? Punya keturunan, gitu kan? Punya anak, gitu kan? Benar, Mas siapa sih namanya? Pintar banget. Oh Mas Haika, adanya Mas Iqbal ya? Ya. Ya. Iya kan Bapak Ibu ya. Jadi ingat nggak dulu kita awal-awal nikah itu tujuan kita menikah itu untuk apa? Untuk apa? Kata Mas Iqbal lagi nih memiliki anak, kata Mas Iqbal. Iya Bapak ingat ya. Jadi orang menikah itu kan salah satu tujuannya adalah untuk beribadah, ya untuk beribadah, dan salah duanya adalah memiliki keturunan. Iya nggak?
banyak orang yang menikah sudah bertahun-tahun mungkin belum memiliki putra gitu kan, itu kan pasti memohon kepada Allahnya sungguh-sungguh kan, pasti ingin memiliki putra dan putri ya nggak Bapak Ibu, setuju nggak sih? Ya kan? Jadi kita yang meminta sebenarnya, saya ingin memiliki keturunan, jadi kita yang meminta sehingga kita memiliki tanggung jawab. Dan anak ini memiliki hak bahwa anak ini ingin memiliki orang tua yang baik. Lalu orang tua yang baik itu yang seperti apa? Seperti apa? Coba Bapak Ibu bisa menyampaikan orang tua yang baik itu yang seperti apa? Mas Iqbal pengen punya orang tua baik yang seperti apa? Ada siapa namamu? Mas Angga pengen punya orang tua yang baik itu yang seperti apa? Mas siapa Faro ya? Mas Faro pengen punya orang tua yang baik gak? Pengen punya orang tua yang baik apa yang gak baik? Yang baik apa yang gak baik? Masa pengen punya orang tua yang gak baik? Baik ya, baiknya kayak apa? Sayang bagaimana? Nggak tahu. Anak-anak pada nggak tahu Bapak Ibu. Anak-anak pengen apa Mas Haika ya Mas Haika ya? Pengen punya orang tua baik yang kayak apa? Yang masih main FF gitu? Oh, ya. Yang lain mungkin adik-adik yang lain pengen punya orang tua yang baik itu yang kayak apa? Yang mau beli jajan, masih uang, apa yang kayak gimana? Kalau Mas Haikal tadi yang membolehin main FF, ya Mas Haikal ya? Iya. Yang lain ada nggak? Adik-adik juga punya hak meminta hak kepada orang tua adik-adik. Bu, saya ini disayangi, saya ini diberikan yang terbaik. Itu kan ada nggak orang tua yang tidak menyekolahkan adik-adik nih? Semuanya disekolahkan kan? Dimasukkan di TPA siapa puluhan, tujuannya untuk apa? Untuk ngaji, biar jadi anak yang solih dan solihah, bener ya? Biar jadi anak yang solih dan solihah, gitu kan? Jadi salah satu haknya adalah adik-adik itu mempunyai orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu yang seperti apa? Yang memberikan fasilitas yang baik, kemudian kasih sayang yang tulus, gitu kan? Apa yang diperlukan adik-adik itu bisa dipenuhi. Nah, nanti tapi ada catatannya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hak adik-adik yang kedua adalah mempunyai nama yang baik. Ada nggak di sini namanya nggak baik? Namanya semuanya baik. Orang tua memberi nama adik-adik itu pasti ada maknanya. Mas Iqbal siapa namanya? Iqbal Faiz Darmawan. Muhammad Iqbal Faiz Darmawan, tahu nggak artinya apa? Nggak ada. Ya, ada artinya Mas Iqbal. Jadi orang tuanya Mas Iqbal ngasih nama Mas Iqbal Muhammad Iqbal Faiz Darmawan. Itu ada artinya. Muhammad itu adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadi harapannya orang tuanya Mas Iqbal ini menjadi anak yang solih, yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kemudian Iqbal, apa artinya Iqbal? Iqbal itu adalah artinya diterima. Ya, jadi harapan orang tuanya Mas Iqbal ini menjadi anak yang solih, pengikutnya Nabi Muhammad yang nanti akan diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh Allah, diterima oleh masyarakat dengan baik karena jadi anak yang solih, ya kan? Diterima sama teman-temannya Mas Iqbal, ya enggak? Temannya banyak kan? Iya. Kemudian Faiz itu apa? Faiz itu adalah pemenang. Kan? Ini udah pemenang nih Mas Iqbal Faiz nih, ya kan? Faiz itu artinya pemenang. Ya. Kemudian Darmawan artinya apa? Darmawan
Ya. Dermawan itu ya dia dermawan, lebih suka membantu, suka memberi gitu ya. Berarti bagus sekali nih nama Mas Iqbal ini ya, Masya Allah ya Bu Mbak Yani sama Mas Indra ini bagus sekali memberikan nama kepada Mas Iqbal. Makanya harapannya nanti Mas Iqbal menjadi anak yang solih, yang itu sunah-sunah Nabi Muhammad ya, kemudian menjadi pemenang yang diterima oleh Allah, terima orang tua, masyarakat, teman-teman dan lain sebagainya, dan juga menjadi orang yang dermawan, sering berbagi ya. Oke, nah itu salah duanya ya tadi, anak itu mempunyai hak, mempunyai orang tua yang baik. Kemudian yang kedua adalah diberi nama yang baik. Dia nama yang perempuan ada siapa nggak nih? Mbak ini, Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Oh Mbak Rani, oh Mbak Rani ya. Ya, jadi namanya teman-temannya adik-adik semuanya pasti nama-namanya yang baik. Orang tua punya harapan yang baik kepada adik-adik semuanya. Makanya yuk adik-adik ya. Makanya yuk adik-adik kita mewujudkan harapan orang tua kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang bermanfaat untuk orang tua, keluarga, agama, masyarakat, dan bangsa dan negara. Dan salah satu caranya ini teman adik-adik dimasukkan di TPS yang Patangpuluhan, ya kan? Ustadz-ustadzahnya baik-baik nggak? Baik. Lucu-lucu ya? Ya, gemes-gemes gitu ya? Langsung adik-adik seneng TPA, ya kan? Ternyata ustadz-ustadzahnya gemes-gemes ya. Jadi itu yang kedua, imut-imut. Oh ya, ustadzahnya imut-imut loh katanya Mbak. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman, tadi hal yang pertama adalah punya orang tua yang baik. Yang kedua, diberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu yang seperti apa? Apakah harus yang mahal? Tidak. Lalu pendidikan yang baik itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, mungkin bisa ibu-ibu dulu deh, karena bapaknya cuma ada 2 itu. Ibu-ibu mungkin bisa menyampaikan pendidikan yang baik itu seperti apa. Mungkin nanti kan bisa menjadi masukan juga ya buat TPAS yang Patangpuluhan untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik untuk putra putri Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu dulu ada yang memberikan uraian pendidikan yang baik itu yang seperti apa? Silakan ibu-ibu. Nanti saya tunjuk kalau nggak ada yang tunjuk. Gimana bunda-bunda ini? Maaf saya berdiri ya. Ibu yang baju hijau ini, Bu, pendidikan yang baik itu yang seperti apa? Yang boleh silakan siapa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Safa. Pendidikan yang baik menurut saya yang Amit ya Mbak. kita memberikan yang agamanya, pergaulannya, terus kita memberikan motivasi yang bagus buat pengajar. Terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi menurut ibunya Safa, bundanya Safa ya tadi ya? Bundanya Safa itu pendidikan yang baik itu yang pertama adalah yang dibutuhkan anak. Ya, yang dibutuhkan anak itu yang kayak apa? Yang seperti apa? Karena apa? Karena masing-masing anak ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Bapak Ibu tahu bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi anak kita ini ketika lahir itu dalam keadaan fitrah. Kan tidak tiba-tiba anak lahir. Tanamkan akidah yang kuat pada anak-anak kita. Kita kenalkan Allah sejak dini. Bapak Ibu, kalau saya tanya misalkan, ketika Bapak Ibu memiliki putra putri, bagaimana mengenalkan Allah dalam kehidupan anak Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita? Doa? Betul. Kamu Mas? Ya. Jadi cara kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita bahwa
kita diciptakan itu untuk diciptakan oleh siapa? Allah. Untuk siapa? Untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Kita manusia nih yang udah dewasa juga ini kita diciptakan untuk apa sih? Beribadah, Bu. Jadi segala yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya itu bisa dalam bentuk ibadah. Kita senyum aja sudah ibadah ya nggak Bu? Saya lagi senyum loh ini, nggak kelihatan ya? Di masker ya. Jadi senyum aja ibadah Bapak Ibu. Ya jadi ibadah itu sangat mudah sebenarnya. Ya godaannya yang sulit gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu niatkan semuanya untuk ibadah. Kita Ibu siapa ini namanya Bu? Siapa? Ini walinya siapa? Alia, walinya Mbak Alia ini. Bu, mengambilkan air minum untuk pernah kalau biasanya pagi-pagi suami Ibu dibikinkan kopi, teh, apa susu atau air putih Bu? Kopi ya Bu? Setiap pagi saja atau sore juga, malam juga? Ya, itu semuanya ibadah Bu. Tapi nggak usah dihitung, begitu banyak ibadah kita yang kita lakukan sebenarnya tanpa kita sadari. Yang penting dilaksanakan dengan ikhlas, betul. Ya, kita mengantarkan anak TPA ini, ya, kita antarkan itu juga sudah ibadah. Setiap langkah kita menuju kebaikan itu adalah ibadah. Selama kita melakukannya dengan ikhlas. Walaupun kadang ya berat ya Bu, aduh saya kesel pulangnya menggawe ngantar ke anak TPA gitu kan Bu. Ya, kadang itu memang godaan-godaan seperti itu yang membuat kita menjadi terasa berat. Tetapi ketika kita meniatkan semuanya karena ibadah demi anak-anak kita, karena anak-anak kita ini aset yang sangat berharga. Ya, aset yang sangat berharga. Makanya yuk kita jaga anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang solih, yang punya kepribadian yang baik, ya, yang berakhlakul karimah, agar nanti terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Mulai dari sekarang ya Bu ya, harusnya sudah sedari dini kita menjaga anak-anak kita. Bu, kita harus tahu bahwa suatu saat kita akan meninggal, gitu kan? Akan digantikan oleh anak-anak kita, ya kan? Kalau kita generasinya bagus, ya itu akan menjadi jariah buat kita. Apalagi adik-adik ini diajarkan doa untuk kedua orang tua ya. Sudah apa belum? Sudah. Setiap apa mendoakan kedua orang tua kita. Kapan kamu mendoakan orang tua? Setiap apa? Setiap hari. Kamu mendoakan orang tua setiap hari apa? Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Mas, kamu mendoakan orang tua setiap hari apa? Setiap hari. Mas, Mbak, oh iya, kayak makan. Mas Faro, kamu mendoakan orang tuamu setiap hari apa? Pikir, setiap hari apa? Setiap hari apa? Doain Bapak Ibu. Tadi ada yang menyebutkan setiap hari Kamis aja, gitu nggak? Saya yakin ada ini mendoakannya setiap hari. Nah, karena dia bercanda aja bilangnya hari Kamis, gitu ya. Jadi anak-anak kita ini diajarkan di TPA Patangkuan mendoakan kedua orang tua kita, ya, itu menjadi salah satu doa yang itu akan meringankan apa ya istilahnya azab kita di alam kubur. Jadi yuk kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mendoakan orang tua. Dan mendoakan orang tua kita itu misalkan ada yang belum hafal ya, itu boleh mendoakan dalam bahasa Indonesia pun nggak menjadi masalah. Ya Allah, semoga bapak ibuku sehat, panjang umur, banyak duit, gitu kan, bisa ngebeliin HP yang buat FF, gitu kan. Itu boleh aja, gitu ya. Jadi masya Allah sekali sebenarnya anak-anak kita ini adalah aset yang luar biasa yang sangat berharga untuk kita ya. Karena doa yang tidak akan pernah putus salah satunya adalah doa anak soleh. Ada 3 lama
jariah yang tidak akan putus tuh apa saja? Apa aja Bapak Ibu? Anak soleh. Tiga amal jariah yang tidak akan putus. Yang pertama, sedekah jariah. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Tiga yang tidak akan putus. 3 amalan yang tidak akan putus. Apa Bun? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa lagi? Pintar, cerdas, kayak hebat sekali Mas Haikal nih, pintar, cerdas dan ceria ya. Ya, jadi tadi apa? Tadi sampai mana? Oh, jadi lupa ya Mas Haikal ya. Jadi amal yang tidak akan putus itu adalah salah satunya adalah doa anak solih. Yuk kita tanamkan, sekali lagi saya tekankan, kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk menjadi anak yang solih yang selalu mendoakan orang tua. Kapanpun itu, karena doa anak kita ini nggak akan putus. Ketika kita meninggal itu doanya nggak akan putus. Kita meninggal itu doanya terus ngalir aja ketika anak-anak kita mendoakan kita. Doa anak yang solih, ya pastinya mendoakan yang baik, kan? Ini arisan apa ini? Lagi mendoakan orang tua, bukan? Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini saya dikasih waktu berapa menit ya Mbak Mas? Jam berapa? Ini jam 16.51 namanya. 10 menit lagi berarti ya? Oke. Ya. 10 menit lagi teman-teman ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya masih melanjutkan yang tadi. 3 hak anak. Yang pertama adalah mempunyai orang tua yang baik. Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Tadi kata Ibu itu memberitahu untuk pendidikannya adalah agamanya yang kuat. Kemudian tadi apa lagi Bu? Memberikan motivasi, ya Bu ya, memberikan nasihat. Sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita ini kan apalagi usia-usia di bawah 7 tahun ya, 0 sampai 7 tahun ini kan usia-usia golden age. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu akan lebih mudah diterima. Ya, jadi salah satu kuncinya untuk menjadi orang tua yang baik adalah kita memberikan teladan dulu yang baik. Ya enggak? Ya enggak Bapak Ibu, setuju enggak? Anak-anak ini biasanya kan lebih apa namanya? Gimana Mas? Lebih mudah menerima apa yang dicontohkan. Karena keteladanan itu lebih mudah diterima dibandingkan 1000 nasihat. Kita ngomong apa gitu kan, tapi kalau kita sebagai orang tua nggak pernah ngasih contoh, itu akan lebih sulit diterima oleh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu silakan nanti juga mengintrospeksi diri ya. Saya pun juga demikian. Saya juga masih menjadi orang tua yang terus belajar. Ya, terus belajar bukan berarti saya mengisi di sini ini saya yang paling pintar, tidak. Nah, saya juga sama kayak Bapak Ibu sekalian, masih belajar. Orang tua itu adalah menjadi orang tua itu adalah pendidikan pelajaran seumur hidup. Sampai kita meninggal nanti itu kita akan terus belajar bagaimana mengenal anak, memahami anak. Bukan anak yang diminta memahami kita. Ya enggak? Dek siapa? Alif. Dek Alif, kalau apa namanya? Pernah nggak lihat bapak ibunya marah? Pernah. Terus ikut-ikutan marah? Terus apa yang kamu lakukan ketika melihat bapak ibumu marah? Bapak ibumu tuh nggak ada di sini ya, kan? Nggak tahu, diam aja. Diam aja. Tapi ingat ya, melihat pernah ibu sama bapak marah itu ingat ya. Itu akan teringat terus. Anak-anak kita akan mengingat bapak ibu. Apa yang kita lakukan kepada anak kita itu akan terus diingat sampai nanti. Apalagi usia-usia segini. Maka yuk kita memberikan ingat kesan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini ingin dimengerti. Jadi jangan orang tua yang orang tua yang ingin dimengerti anak, tapi kita yang mengerti anak. Ya, pengalaman hidup kita selama ini itu kan sudah menjadi pelajaran ya. Sehingga kita memberikan pengertian kepada anak kita. Ketika kita
marah, nanti anak itu juga akan meniru, gitu ya. Jadi kita memberikan teladan itu adalah salah satu cara menjadi orang tua yang baik, memberikan teladan yang baik, gitu ya. Itu suatu hal. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang tua yang baik, ya, kita harus memberikan kasih sayang yang penuh. Kasih sayangnya jangan separuh-separuh, yang penuh. Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu memeluk anak itu sehari berapa kali? Satu kali. Mas Haiko dipeluk ibu satu kali sehari. Hah? Kadang-kadang apa? Dipeluk ya. Bapak Ibu sehari itu meluk anak berapa kali? Ya, walaupun sudah besar. Bapak Ibu pernah Bu sampingnya Bu Ibunda Safa tadi meluk anak sehari berapa kali Bu? Gak dia tahu ya, tapi sering ya. Sering, oke. Bu, Bun, meluk anaknya sehari berapa kali? Kadang-kadang. Bu, meluk anaknya sehari berapa kali? Peluk terus karena masih bayi gitu ya. Ya, Bu, kita sebagai orang tua, dengan kita sering memeluk anak, itu secara tidak langsung kita memberi bonding ya. Bonding itu kalau dalam psikologi itu ikatan. Ya, jadi semakin kita sering sehari itu memeluk anak, kita peluk. Ketika dia salah, jangan dimarahin. Kita peluk aja. Jadi kalau ketika anak marah itu jangan malah dibilang, kamu itu nakal, kamu itu ngeyel, kamu digandeng, dibolak-balik aku gimana? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada di sini ya. Bapak ibunya baik-baik semua, ya kan? Ketika anak salah itu justru jangan dimarahin, karena semakin ketika anak itu salah dimarahin, apa yang kita orang tua ucapkan itu nggak akan masuk mental, Bu. Karena apa? Karena kondisi dia sedang tidak stabil, otak dan kondisi psikisnya itu sedang tidak stabil. Maka ketika anak itu salah, jangan langsung dimarahin. Atau anak nangis juga jangan langsung dimarahin, dipeluk aja. Ya, itu salah satu cara mudah ya, cara mudah antisipasi yang sangat mudah untuk kita lakukan. Ketika anak salah, ketika anak menangis, kita peluk dulu. Kita peluk mungkin kalau teman-teman ini ya, bapak ibu bisa juga ketika memeluk itu sambil dielus sini kepalanya atau pundaknya, karena itu secara tidak langsung dalam psikologi itu akan merilis itu istilahnya membuang energi yang tidak baik di dalam tubuh anak kita. Kita peluk terus kita sambil elus gitu. Nanti bisa dipraktekkan, tapi jangan dipraktekkan kalau anaknya sedang tidak marah ya. Ketika anak nangis itu coba deh peluk kemudian elus-elus di sini, secara tidak langsung dia akan tubuhnya akan melakukan rilis. Rilis itu membuang energi negatif. Ya, kemudian nanti kalau dia sudah reda baru kita memberikan nasihat. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sebenarnya waktu yang tepat memberikan nasihat kepada anak kita ini kapan? Tahu nggak? Mana? Pas mau tidur, betul. Betul Bapak Ibu. Ketika pas mau tidur itu, ya otak kita itu dalam keadaan delta. Jadi otak anak kita dalam keadaan delta itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak kita dalam bahasa yang halus, yang lembut, itu akan lebih mudah diterima. Nanti akan tersugesti. Kalau misalkan ada anak yang masih ngompol juga, itu sebelum tidur coba disugesti juga. Sugestinya dengan sugesti kalimat yang positif. Jadi kalau kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, itu gunakan kata-kata yang positif. Ya, Dek ya. Oke? Jadi gunakan kata-kata yang positif. Jadi ketika melihat anak-anak kita main game FF misalkan ya, ketika melihat anak kita main game FF udah berjam-jam nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai gitu, kira-kira kita bagaimana sebagai orang tua? Apa yang kita ucapkan? Atau apa yang kita lakukan? Ketika melihat anak kita ini 2 jam main FF nggak
janjinya berapa. Jadi kita punya komunikasi yang baik kepada anak-anak kita. Dan belum selesai musuhnya kebanyakan. Ya karena itu nggak habis-habis nanti musuhnya datang terus. Ya kalau diturutin nanti sampai malam nggak selesai-selesai. Jadi ketika anak kita bermain HP gitu ya, HP ini salah satu. Nah, HP ini kan menjadi salah satu tantangan buat orang tua sebenarnya untuk anak-anak kita nih, ya kan? Untuk game-game online, FF dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya nanti ketika dengan anak-anak, ketika bermain HP, gadget, ya dan lain sebagainya, kita punya istilahnya punya komitmen. Boleh pinjam HP kalau kamu sudah apa? Saya sudah mengerjakan PR, sudah mengerjakan tugas. Dan main HP-nya ini dibatasi, jangan dibiarkan gitu aja ya Bapak Ibu ya. Sayang, otaknya anak-anak kita ini nanti terkena radiasi dan nanti akan menjadi gangguan pada otak anak-anak kita. Jadi boleh, bukan berarti nggak boleh, karena semakin anak-anak dilarang itu semakin penasaran, ya Bu ya, ya Mas Haikal ya. Semakin nanti dilarang, Haikal nggak boleh main FF, nanti suatu saat dia akan sembunyi-sembunyi main FF. Jadi boleh, kita harus punya komitmen, komunikasikan dengan anak. Adik maunya gimana? Atau abang maunya gimana? Aku maunya main HP, iya boleh main HP, tapi berapa menit? Kita punya negosiasi di situ. Anak-anak maunya 1 jam, cuma 1 jam lah, kelamaan. Jadi kita ada komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Jangan kita yang mendominasi. Ibaratnya kita memberikan intervensi kepada anak-anak ini. Kamu nggak boleh ini, kamu harus ini, kamu nggak boleh begitu, kamu harus itu, harus manut dan sebagainya. Bukan. Tapi kita melakukan komunikasi dengan anak-anak kita. Agar apa? Agar anak-anak kita ini merasa dihargai. Bahwa anak kita ini juga punya pendapat. Anak kita ini punya hak untuk berbicara. Anak kita ini punya hak untuk mendapatkan sesuatu. Jadi orang tua sebagai pengendalinya. Jadi orang tua ini punya peran yang sangat penting untuk anak-anak kita ya. Jadi usahakan komunikasikan yang baik dengan anak-anak usia kecil ini. Bisa kok diajak komunikasi, bisa. Kita latih dari sekarang. Ya, bukan untuk didikte, diintervensi. Ya, ada nggak deh orang tua yang mungkin anak-anak belum paham ya. Orang tua yang memberikan intervensi, yang lebih sering memberikan intervensi kepada anak-anak, itu anaknya akan menjadi kurang percaya diri. Karena apa? Karena dia terbiasa diintervensi. Kamu harus begini, harus begitu, ya kan? Ingin begini dan lain sebagainya. Dia ketika nanti dia masuk ke dalam kehidupan sosial, dia akan menjadi orang yang kurang percaya diri karena dia sudah diintervensi di dalam otaknya bahwa dia harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini nanti aku dimarahin, kalau nggak menang nanti aku dihajar sama ayah sama bapak misalnya, dan itu akan menjadi intervensi terinstal di otak anak-anak kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah memberikan intervensi kepada anak-anak kita, namun lakukanlah komunikasi dengan anak-anak kita. Anak kita ini sudah bisa diajak komunikasi, diajak negosiasi nggak apa-apa. Siapa tahu besar nanti dia akan menjadi politisi gitu kan? Itu ya. Sudah habis ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang sedikit yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Saya pribadi juga, karena saya juga orang tua yang masih terus belajar. Bukan saya berarti di sini saya yang paling pintar, bukan. Saya juga masih terus belajar menjadi orang tua, karena menjadi orang tua itu sekolah seumur hidup ya, seumur hidup. Anak kita mengenal kita seumur hidup mereka, gitu ya. Jadi itu semoga memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Adik-adik semangat TPA-nya ya. Oke, sip. Itu terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya. Semoga nanti TPA Aisyah Katangmulan ini semakin berjaya, bisa mencetak generasi Qurani yang menjadi anak-anak yang solid, yang membanggakan kedua orang tuanya. Gitu, terima kasih atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Noviandriani dari IPDI yang telah mengisi materi. Kemudian acara selanjutnya mungkin ini acara yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita, yaitu pembagian hadiah lomba. Udah mulai deg-degan belum? Udah ya, karena 1 minggu ini kita sudah melaksanakan lomba. Jadi pada saat ini sekarang pembagian hadiahnya. Nah, untuk pembagian hadiah di sini nanti akan dipandu oleh Mbak Kalesa dan Mas Gian dari KKN. Untuk Mbak Kale dan Mas Gian dipersilakan untuk melaksanakan pembagian hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Santri? Iya. Masih semangat ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin pada hari Senin, Rabu sama Jumat, kami semua telah melaksanakan beberapa lomba, dan hari ini kami akan mengumumkan untuk lomba pemenang lombanya. Yang pertama, di hari pertama kemarin kita telah melaksanakan lomba mewarnai. Siapa yang kemarin ikut lomba mewarnai? Banyak ya. Langsung saja saya panggilkan kepada juara ketiga. Juara ketiga lomba mewarnai diraih oleh Aulia. Aulia ada? Oh, nggak berangkat ya. Untuk yang namanya saya sebut bisa langsung ke depan ya nanti. Dan untuk juara kedua lomba mewarnai adalah Yaka. Ayo maju. Dan untuk juara pertama lomba mewarnai diraih oleh Rani. Kepada perwakilan KKN kami persilahkan untuk kepada orang tua atau wali dari santri yang memenangkan lomba bisa maju ke depan. Ya. Untuk yang kedua, kita akan mengumumkan hadiah dari lomba hafalan dewasa. Kita mulai dari juara 3 ya. Oh iya, dan untuk penyerahan lomba hafalan dewasa kepada Mbak Aya, kami persilahkan untuk maju ke depan. Untuk pemenang juara 3 lomba hafalan dewasa diraih oleh Sheila. Untuk
dewasa diraih oleh Safa. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Untuk pemenang juara pertama dari lomba hafalan dewasa diraih oleh Nara. Kepada Mbak Ayah dipersilakan. Nah, untuk yang ketiga, sekarang kita akan mengumumkan untuk pemenang dari lomba azan. Siapa yang kemarin ikut lomba azan? Banyak ya. Dan untuk pemenang lomba azan, hadiah akan diberikan oleh Mas Febri. Bisa bersiap-siap maju ke depan. Untuk pemenang lomba azan juara ketiga diraih oleh Ali. Dan untuk juara kedua, pemenang lomba azan diraih oleh Raffi. Rifa. Oh maaf, juara dua diraih oleh Rifa. Untuk juara pertama lomba azan diraih oleh Davia. Sekarang kita akan mengumumkan lomba yang kemarin berkelompok. Mau lomba estafet dulu apa CCA? Estafet. Oh ya, estafet dulu ya. Untuk pemenang lomba sebentar. Untuk pemenang lomba estafet hijaiyah, hadiahnya akan diberikan oleh Bu Yanti. Waktu dan tempat. Kemarin masih inget nggak regunya apa aja? Oh iya. Untuk juara 3 lomba estafet hijaiyah diraih oleh regu Anggur yang berisikan Azril, Iqbal, dan Lita.